Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga besar Jamaah Masjid As-Sholihin rahimakumullah, wabil khusus kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Sholihin, seluruh jajarannya, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat iman Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa sama-sama hadir berkumpul di kajian rutin malam Kamis yang insyaallah hari ini dibarengkan dengan kegiatan santunan anak yatim dan piatu, yang mudah-mudahan seluruh aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian umatnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, bersyukur saya pada kesempatan malam hari ini bisa hadir membersamai Bapak Ibu semuanya, tentu dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa benar-benar tersampaikan. Harapannya hal-hal baik yang saya sampaikan ketika panjenengan laksanakan, panjenengan dapat pahalanya, saya mudah-mudahan kebagian pahalanya tanpa mengurangi pahala panjenengan semuanya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Ridwan, saya diberikan amanah untuk memberikan pencerahan. Agak grogi juga Bapak Ibu sekalian, karena banyak Ustadz, Kiai, alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid As-Sholihin itu satu di antara kegiatan yang belum tentu dilakukan oleh takmir-takmir masjid yang lain, ya, menyantuni anak-anak yatim yang ada di lingkungannya. Karena ada beberapa masjid yang kasnya banyak, pemasukannya besar, tetapi lingkungannya ada juga yang masih kekurangan. Nah, alhamdulillah tadi berdasarkan yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan, setiap catur bulan DKM Masjid As-Sholihin memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Mudah-mudahan
panjenengan semuanya yang terlibat di dalamnya sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW akan dibersamai beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu hadis yang terkenal itu, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, bahkan kemudian ngangkat dua jarinya seperti ini dan ini, sehingga sangat dekat. Dan mudah-mudahan panjenengan yang terlibat langsung dalam kegiatan ini termasuk orang-orang yang tersebut di dalam hadis tadi, suatu saat dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara sekalian jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan awali kajian dengan membaca salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, saya akan coba mulai dari awal ayatnya. Saya memahami ayat ini, Bapak Ibu saudara sekalian, perintah untuk menyampaikan kebaikan, perintah untuk menyampaikan kebenaran, perintah untuk mengajak kepada jalan Tuhan itu bukan hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang punya gelar ustadz, mereka-mereka yang punya gelar kiai saja. Jadi ud'u ila sabili rabbik, perintah untuk mengajak kepada kebaikan, perintah untuk kita semuanya, Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa? Kalau dakwah itu hanya dibebankan kepada mereka-mereka yang punya gelar kiai saja, ustadz saja, habaib saja, maka tugas dakwah ini tidak akan rampung. Kenapa? Karena tidak semua orang mau hadir ke kajian, tidak semua orang mau hadir ke majelis-majelis ilmu, tidak semua orang mau hadir ke masjid mushola. Maka menjadi tugas kita semuanya melaksanakan salah satu perintah Allah tadi, menjadi dai, mengajak orang lain kepada kebaikan. Tidak harus pakai mic seperti ini, ya, tidak harus di mimbar seperti ini, tidak harus dengan suguhan seperti ini. Dimanapun kapanpun panjenengan bisa menjadi dai bagi orang-orang di sekeliling panjenengan semuanya. Jenengan sing biasa neng sawah misalnya, apa matun nandur dan seterusnya itu, krungu adzan ngejai koncone mandek, itu bagian dari cara dakwah panjenengan. Sing neng pasar ngelekke koncone agar tidak melakukan jual beli yang terlarang, itu bagian dari dakwah panjenengan. Di dakwah itu bukan hanya tugas mereka yang punya gelar ustadz, mereka yang punya gelar kiai saja. Kalau hanya dibatasi itu, Bapak Ibu saudara sekalian, maka tugas dakwah itu tidak akan terlaksanakan semuanya. Maka ketika kemarin Mas Nur Yasin meminta saya untuk menjadi penceramah di kegiatan ini, saya mengiyakan, sekalipun ilmu saya tentu jauh dari Ustadz Ridwan, kemudian Pak Yai
Yahya gitu ya. Tetapi lagi-lagi dakwah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Mas, aku ndak bisa kalau misalnya harus duduk di mimbar, harus berdiri di mimbar, harus dengan mic. Ndak harus Bapak Ibu sekalian. Minimal di lingkungan terdekat kita. Di mana lingkungan terdekat untuk dakwah kita? Minimal di lingkungan keluarga kita. Bapak-bapaknya misalnya, di rumah itu ada istri, ada anak, mungkin ada orang tua. Itu menjadi ladang dakwah pertama panjenengan yang harus dibentuk menjadi manusia-manusia yang baik, yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan eman-eman misalnya jenengan sing lanang biasa ning masjid jamaah terus ngaji terus, tapi anake mbuh salat mbuh ora. Wonten mboten sing kados makaten? Ada nggih. Atau ibu-ibunya pengajiannya seminggu ping 8 misalnya. Ana sing esuk, ana sing sore gitu Bu nggih. Tapi anaknya auratnya masih terbuka. Nah, itu menjadi ladang dakwah panjenengan ketika di rumah. Minimal di lingkungan keluarga. Yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masing-masing keluarga anggotanya memahami bahwa sebagai muslim dia punya kewajiban untuk berdakwah, luar biasa Indonesia. Dimulai dari rumah ke rumah ini baik, sebelahnya baik, nanti satu lingkungan itu baik semuanya. Diawali dari rumah-rumah yang baik. Nek lingkungannya apik Bapak Ibu Saudara sekalian, anake jenengan Pak metu rasa kakean takon. Metune rindi karo sapa, tekan jam pira, apa meneh? Gitu ya. Kenapa? Karena lingkungannya baik. Tapi nek lingkungannya ora apik, anake Pak metu cok jenengan khawatir, ojo mrono nek mrono. Nah itu. Maka tugas dakwah menjadi dai adalah tugas kita semuanya. Tugas kita semuanya. Minimal di lingkungan terdekat kita, yakni keluarga kita. Nggak sing cah-cah do protes ke. Lah aku Pak dakwah bre, gampang. Kan wong tuane cok ngongkon salat ke. Ada ndak orang tuanya cok ngongkon sampean salat? Iya ndak? Tapi ada juga orang tua yang oprak-oprak anake kon salat. Nah, dhewe ora gitu ya. Ana sing cekelan HP, ana sing nonton TV. Gawe sadzan tapi sik utuh nonton TV kuwi ibuke. Bocah kon ning masjid dhewe. Nah, itu menjadi ladang dakwah adik-adik untuk mengingatkan orang tuanya, mengingatkan kakak-kakaknya agar di lingkungan keluarga itu terbentuk lingkungan keluarga yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalan kita nggih. Tugas dakwah itu menjadi tugas kita semuanya. Jangan dipahami sempit, tugas dakwah hanya tugas ustadz, kiai saja. Minimal di lingkungan keluarga kita. Seneng sih nek duwe anak solih solihah. Anaknya juga seneng kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik. Ndak akan seneng kalau orang tuanya punya kelakuan yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan sekalipun sebentar apa yang saya sampaikan ini tersampaikan ke panjenengan semuanya dan beberapa saudara muslim kita yang kebetulan bisa mendengarkan suara saya dari pengeras suara ini sekalipun masih di rumah. Jadi iman itu tidak cukup hanya dengan percaya yakin saja, tapi harus dengan amal solih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau panjenengan
buka yang terdekat saja, misalnya Quran surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafil khusri illa illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau atin juga seperti itu ya. Amanu wa amilus sholihat. Iman itu harus berangkai dengan amal soleh. Neng KTP ne Islam, ndak ada amal kebaikannya sama sekali, ndak ada surga untuknya. Atau dia banyak berbuat kebaikan tetapi tidak ada iman, tidak ada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal baiknya itu juga tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu harus berangkai dengan amal soleh. Termasuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di rumah-rumah kita itu, kuatkan itu. Biar Islamnya tidak hanya tertempel di KTP saja, tidak berhenti pada percaya yakin saja, tetapi ada amal solih yang mereka kerjakan. Kalau misalnya kita lanjut ke Quran surat At-Tahrim ayat 6, hafal nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ibu-ibunya hafal. Wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari apa? Dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Siapa manusia yang akan jadi bahan bakarnya neraka? Mereka-mereka yang tidak mau mengerjakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, panjenengan ikhlas, ridho, tega kalau ada bagian dari keluarga panjenengan jadi bahan bakarnya neraka? Ada ndak yang ridho? Ndak ada. Maka ketika hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita untuk menjadi dai minimal di lingkungan terdekat kita, di keluarga kita masing-masing. Sing bojone rak biasa teko ning pengajian dielekke, biar ada siraman rohani. Karena jasmaninya sudah terbersihkan dengan mandi, rohaninya juga harus terbersihkan, minimal seminggu sekali dengan hadir di pengajian malam Kamis misalnya, atau di kajian-kajian yang lain. Kemudian anak-anaknya yang masih bolong-bolong sholatnya dielekke terus dan terus, karena anak-anak ini nanti yang akan menjadi generasi berikutnya. Jangan sampai misalnya bocah cilik-cilik kiyeng ning masjid goro-goro guyon sidik terus sama pengurus masjidnya disengeni kono aja ning masjid meneh. Karena umur kita terbatas Bapak Ibu Saudara sekalian. Nek kakean disengeni terus bocah anti masjid, panjenengan yang tua-tua yang biasa ke masjid itu berkenan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masjid ini akan jadi monumen. Biyen kae kan gitu. Kono ki biyen no masjide ramune pok. Nah, tapi biyen karena ndak ada generasi yang kita arahkan untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tadi ketika hadir ke sini luar biasa, ternyata Dewan Kemakmuran Masjid As-Salihin punya program-program yang memang benar-benar bisa memakmurkan masjid. Di Kamis-Kamis yang lain atau malam-malam Kamis yang lain ada kajian kitab yang runtut, yang itu memungkinkan kita semuanya memahami Islam secara benar. Dan itu kalau tidak hanya panjenengan yang hadir, tetapi bagian dari keluarga panjenengan juga hadir, luar biasa. Ibu-ibunya yang biasanya suaminya cuman tidur-tiduran di rumah, dijak kon ngaji, minimal ngaji kuping ngrungokke. Mosok sih tidak tersentuh sama sekali kalau
terus dan terus. Wong batu saja akan bolong kalau terus-terusan terkena tetesan air, apalagi hati kita. Termasuk bapak-bapaknya yang ibu-ibunya ndak mau ikut kajian, ndak mau sholat, ndak mau tadarus, diingatkan. Kapan ingatkannya? Sekarang, ketika kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kadung ya, sudah kadung, ndak ada, terus gelo, sudah telat. Padahal ajal kita itu datangnya tidak pakai kulok nuwun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah Allah tetapkan, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan waktunya, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Maka kesempatannya sekarang. Yakinkan bahwa kita adalah dai yang diperintah Allah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau belum bisa dalam jumlah banyak, minimal di lingkungan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan setelah kesadaran ini, besok jamaah Masjid As-Sholihin semakin banyak, karena dakwah panjenengan di rumah-rumah panjenengan semuanya. Termasuk orang-orang yang tidak biasa hadir ke masjid, yang kebetulan bisa mendengarkan ini. Harta yang kita punya, pangkat jabatan yang kita punya itu sementara. Bisa jadi harta kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu karena kebangkrutan kita, atau kita yang meninggalkan harta-harta kita karena kematian kita. Demikian juga pangkat jabatan kedudukan. Maka sekalipun kita berusaha penuh untuk membuat hidup kita bahagia di dunia, jangan lupakan kebahagiaan kita di akhirat. Sampaikan itu ke orang-orang yang ada di keluarga kita. Sampaikan ke orang-orang yang ada di keluarga kita. Yakin, sekali lagi, yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan menciptakan lingkungan keluarga yang baik, kita akan membentuk lingkungan masyarakat yang baik. Dari rumah ke rumah kita akan menjadikan Tunjung Sari ini memiliki lingkungan yang baik. Kalau masing-masing desa ini baik, Siwalan itu akan menjadi lingkungan yang baik. Siwalan baik, Bojong baik, Kajen baik, masing-masing kecamatan baik, Kabupaten Pekalongan lingkungannya akan baik. Kabupaten baik nanti. Nah, untuk menciptakan kebaikan satu negara ternyata cukup dimulai dari rumah ke rumah. Awalnya dari kita, Bapak Ibu sekalian. Tasih wonten napa mboten? Garwane panjenengan sing cok angel gitu ya. Angel konsolat abote nemen. Pemene salat subuh. Salat subuh ya. Kalau salat subuh sudah bisa sampai 4 soft itu luar biasa. Dan kalau salat subuhnya terjaga, insya Allah juga salat-salat yang lain akan terjaga. Wonten mboten Bu? Apa bojone sampean, apa anake sampean, apa mantune sampean sing kira-kira nek kon salat angel nggal dinane ora pernah ketok maca Quran. Ada ndak? Masih ada ndak? Tasih napa mboten Bu? Mboten nggih? Insyaallah mboten. Adik-adiknya yang di tengah ini 5 waktunya terjaga ndak? Salatnya Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, I, S,
L A M, bacanya apa? Islam. Yang tidak sholat subuh jadi Islam enggak? Enggak nggih? Adik-adik ya. Halo. Yang tengah. Kalau S-nya hilang jadinya apa ini? Apa? Iya. Nah, sing cilik bik ngerti kok, sing tua kudune luwih paham ah. Berarti aku nek ora asaran kuwi, nah gitu ya. Dihitung dhewe, Bu. Aku mau kelewat ora salat isya berarti, nah itu. Minimal yang 5 waktu itu kita jaga untuk kesempurnaan Islam kita. Kalau itu sudah baik, diusahakan yang 5 waktu itu kita bisa hadir ke masjid, ke musola untuk berjamaah. Kalau sudah baik, tingkatkan dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Dimulai dari kita sampaikan ke keluarga kita berusaha menciptakan keluarga-keluarga yang baik. Karena kita tidak pengen, sekali lagi Bapak sekalian, kita tidak pengen ada bagian keluarga kita yang menjadi bahan bakarnya neraka gara-gara tidak mau mengerjakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbak-mbaknya yang di belakang, ada yang bawa HP punya aplikasi Al-Quran enggak? Mbak, ada? Ada yang bawa HP punya aplikasi Al-Quran? Enggak. Al-A'raf ayat 40. Nah, kalau sudah dibuka depannya saya insya Allah bisa. Tadi hafidnya mana Pak? Yang hafid Al-A'raf ayat 40 Mas? Kalian enggak Mas? Ada? Sudah depannya? Ada? Sudah dibuka Bapak sekalian? Kalau dipancing depannya insya Allah kalian. Oh iya, innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Ya. Jadi innalladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku kata Allah. Ada perintah tidak dilaksanakan, ada larangan tidak ditinggalkan, wastakbaru anha, dan mereka itu sombong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan buka pintu langit. Gusti Allah mau ketemu. Kalau Allah sudah tidak mau ketemu, maka lanjutan ayatnya wala yadkhulunal jannah. Orang-orang yang seperti itu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Apa Mas? Sampai ya, Bu. Ya, sampai ada onta masuk lubangnya jarum. Iki saya ngomong dudu mubariin cah desa ya. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sombong dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak mau ketemu. Wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamal fisamil. Engko mlebu surgane ngantri ngenteni sakbare ana onta mlebu bolongane dom. Kira-kira Bapak sekalian, mungkin ndak itu? Mungkin mboten? Ndak mungkin. Maka kesempatan ketika kita masih diberikan umur panjang oleh Allah hingga hari ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang terdekat kita. Sekali lagi,
kita semua adalah dai, orang-orang yang diperintah Allah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat pada kesempatan malam hari ini manfaat untuk saya, manfaat untuk panjenengan semuanya. Kita bisa menyadari bahwa semua kita punya tugas yang sama untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan diawali dengan mengajak kebaikan kepada orang-orang di lingkungan keluarga kita. Saya kira itu Bapak Ibu saudara sekalian, tadi sudah dipeseni oleh Pak Yasin, jo suwi-suwi tekan jam 09.00 bae, asale ngono santunan gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.